Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa dalam edisi Ramadan dalam VOA Global Report yang dibawakan dari New York City. Pemirsa, paparan Presiden AS Donald Trump di hadapan Kongres menjabarkan pencapaiannya dalam 43 hari menjabat di Gedung Putih. Pidato Trump ini juga diwarnai interupsi hingga aksi walkout dari partai oposisi, Partai Demokrat. Ini adalah pidato kelima bagi Presiden Donald Trump di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, tapi yang pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Pidato ini dilakukan di tengah sorotan terhadap perang Rusia dengan Ukraina dan ketegangan AS dengan Ukraina setelah Trump dan Wapres JD Vance terlibat adu argumen panas di Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan perkembangan terkini. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Trump juga mengatakan Rusia pun telah menyatakan siap melakukan negosiasi damai. Sementara konflik di Gaza yang banyak mengemuka selama bulan pertama pemerintahan Trump hanya disebut sekilas. Selain isu-isu luar negeri, pidato juga difokuskan pada sejumlah perkembangan dalam negeri, mulai dari penanganan imigrasi ilegal, pemberlakuan tarif terhadap produk impor sejumlah negara, dan juga efisiensi pemerintah yang digulirkan lewat Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Trump juga mengangkat sejumlah instruksi presidennya yang mengarahkan pemerintah federal mengakui hanya 2 jenis kelamin. And our country will be woke no longer. Pidato Trump diwarnai aksi walkout sejumlah anggota Kongres Partai Demokrat dan protes diam di kursi masing-masing. Di awal pidato, anggota DPR Al Green dari Texas dikawal keluar karena dianggap menyela pidato kenegaraan presiden. I'm willing to suffer whatever punishment is available to me. I didn't say to anyone, don't punish me. I've said I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Sesuai tradisi politik di Amerika Serikat, partai yang berada di oposisi merespons pidato dengan sebuah pidato sanggahan. Kali ini disampaikan Senator Partai Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. Pidato yang semula dijadwalkan hanya 1 jam, akhirnya berlangsung hampir 1 jam 40 menit. Pidato terpanjang Trump di depan Kongres selama ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Thank you very much. Great job. Pemirsa, azan berkumandang di Times Square, New York City di bulan Ramadan ini. Ini adalah bagian dari pelaksanaan salat tarawih yang rutin diadakan memang 1 kali setiap tahunnya di lokasi ikonik jantung kota Manhattan ini. Kita simak. Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York. Pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung. Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya sejak pertama dilakukan pada tahun 2022. Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan salat maghrib, isya, hingga tarawih. Ini yang kali pertama. Kali pertama. Oh, very, mind blowing. Membangkitkan rasa semangat Ramadan tu. I'm doing Facebook live and share it with my brothers in Malaysia. Ratusan jamaah mendatangi lokasi Times Square ini untuk melakukan sholat berjamaah di cuaca ekstrim dingin hingga -2 derajat Celcius.
Pelaksanaan tarawih di jantung kota New York ini kerap tarik perhatian pelancong dan warga setempat. Dikelilingi ratusan videotron berbagai iklan, tak jarang ibadah ini juga dikritik karena lokasinya yang dianggap tak suci untuk sholat. At first I was a little bit skeptical when I heard about this because I thought it's a bit of a haram place fundamentally, but then I thought about it and it's like it can be good to bring some halal energy to this part of the city. Tokoh Islam New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan maksud baik dari misi pelaksanaan ibadah ini. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk sholat tarawih di Times Square. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Kita di sini hadir. Kebebasan pelaksanaan ibadah di muka publik dijamin oleh pemerintah kota New York melalui perolehan izin penyelenggaraan kegiatan ibadah publik untuk manfaat komunitas untuk 1 hari dan di 1 lokasi. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan Naratama, VOA. Masih seputar Ramadan, kita akan disapa Arya Bodianto, rekan saya yang ada di Washington DC. Ada yang bisa disampaikan apa dari sana, Ana, silahkan. Ya, di segmen kedua nanti saya akan ajak Randy dan pemirsa ke Florida untuk kenalan dengan chef yang membuat bumbu jadi khas Indonesia dalam kemasan dan dia akan demo masak hidangan khas Ramadan asal kampung halamannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Global Report. Pemirsa, masih di VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Di awal Ramadan ini saya dan tim VOA mengajak Anda berkunjung ke Krakatoa, restoran Indonesia di Hollywood, Florida yang tidak jauh dari kota Miami. Nah, salah satu pendirinya, Chef Abe Mois, membuat bumbu jadi khas Indonesia dalam kemasan yang bisa dibeli online. Jadi, semakin mudah bagi warga Amerika untuk mencoba masakan Indonesia. Apalagi karena ia juga membuat situs berisi puluhan resep makanan Indonesia maupun mancanegara yang memakai bumbu 17,000 flavors of Indonesia. Chef Abe juga akan mengajak kita masak hidangan khas Ramadan di kampung halamannya di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam Hellopreneur berikut ini. Saya ingin merepresentasikan rasa Indonesia karena kita punya lebih dari 17,000 island di Indonesia dan rasa kita pun seperti itu. Jadi dari nama itu saya ingin merefleksikan rasa Indonesia itu amat sangat banyak dan enak tentunya gitu loh. Hai, saya Chef Abe dan ini adalah singgang yang saya buat dengan bumbu samawa dari 17,000 flavors of Indonesia. Ada kunyit, ada gula. Awalnya saya buat ini buat restoran kan. Karena saya pengen pekerja di sini itu tinggal ngambil sesendok, 2 sendok, campurin segala macam jadi kan. Nggak perlu ulek ini, ulek itu, ulek ini gitu kan. Setelah saya lihat, why not saya sell ini ke bangsa Amerika gitu loh. Saya pengen rasa ini ke pizza, tacos, even bagel. Awalnya sih emang rada ini ya, rada susah ya, terutama ketidak-commonnya ingredient Indonesia kan. Awalnya pas kita nyari manufacturer ada susah. Kita ada hubungin banyak sekali ini co-packer, manufacturer gitu dan hampir mereka bilang no. Terus akhirnya kita ketemu satu co-packer or manufacturer di Florida. Even dia nggak tahu bahannya apa gitu kan. Tapi dia pengen menerima tantangan ini. Tapi dia ini orang Amerika? Yes, dia itu asli Amerika. Orang Amerika terus disuruh mereplikasi bumbu Indonesia dalam skala yang besar. Yes. Itu gimana tuh, dia apa nggak kewalahan? Iya, dia kewalahan sampai apa ya? Apa sih gilingan apa sih? Iya, blendernya rusak. Oh. Iya, blendernya rusak. Giling ini laos ya, laos, jahe karena itu berserat banget kan.
Sementara dalam versi banyak itu kan sampai puluhan pounds. Bumbu kita itu kan memang harus fresh ya. Saya bilang, I don't wanna preservative ya. Gua nggak mau pakai pengawet dan segala macam. Terus dia muter otak gimana caranya ini tetap fresh tanpa ada preservatif. Akhirnya kita ketemulah, kita campur dengan lime, dengan jeruk nipis. Jadi aturan di sini itu ada pH tertentu yang membuat makanan itu akan betah berapa tahun gitu. Untuk mendapat pasokan bahan-bahannya sendiri itu gimana caranya, Chef? Kita di sini ada company yang ekspor import ya di California yang saya ngambil kemirinya dari mereka. Sementara yang lain kita bisa dapatkan lokal. Kadang saya itu shoppingnya ke local farm di sini. Jadi saya kadang nelpon mereka, nggak ada jeruk purut, nggak ada lemongrass, nggak ada jahe, nggak ada laos, nggak. Jadi saya itu udah booking ke mereka beberapa bulan, ditanam dulu kan gitu kan. Saya pingin laos 50 kilo, berapa lama gitu kan. Jadi saya udah schedule produksi saya seperti itu ya. Jadi kali ini pemirsa, Chef AB akan ngajarin saya bagaimana menggunakan bumbu-bumbu yang tadi dalam kemasan itu menjadi sebuah hidangan. Dan ini yang akan dimasak apa, Chef? Hari ini kita akan memasak singang. Singang itu ikan kuah dari wilayah saya, dari Sumbawa, berdasarkan rasa dan kemauan saya. Kita akan memakai bumbu samawa. Karena Sumbawa itu nama tradisionalnya samawa, ya, nama Sanskertanya itu samawa. Dan kita punya banyak tipe juga singang di Sumbawa. Mungkin yang lain ditambahin belimbing wulu, yang lainnya ditambahin asam, yang lainnya ditambahin apa gitu, tergantung selera dari keluarga masing-masing. Dan ini kalau bulan puasa, ibu saya 30 hari puasa, 30 hari ini ya, sampai 4 makannya ya. Jadi ini salah satu tradisi khas Ramadan gitu ya, bulan puasa? Ya. Wah, menarik sekali. Seingat saya dulu waktu kecil, kayaknya saya sering nongkrong gitu yang ngelihat orang, oh ini bumbu putih buat sayur-sayuran gitu kan. Bumbu kuningnya cenderung ke ayam-ayaman. Itu kita nggak ada misalnya ke pasar, oh beli bumbu opor, beli bumbu rendang, beli bumbu kare, nggak ada. Pasti kita ke sana tuh, oh nyari bumbu putih, nyari bumbu kuning, nyari bumbu merah. Nanti setelah itu gabungan dari putih ke kuning jadi bumbu apa gitu. Cik gitu. Jadi hal itulah yang ingin saya representasikan bumbu ini gitu loh. Nah, satu hal lagi yang saya tekankan lagi, ini you don't need to use this just for Indonesian makanan Indonesia, saya bilang gitu. You can use this for everything. Kalau orang di sini kan cenderung beli segala macam. Nah, this come very handy. Sisa daging, sisa sayur, sisa pasta, there you go. Mix with this and you need salt. That's it. Tanggapan masyarakat Amerika itu di luar ekspektasi sih sebenarnya mereka. Karena saya ada beberapa pengalaman yang orang ke sini ataupun merasakan ini, kadang mereka bilang, oh my gosh, umur saya sudah 40, 50, saya kemana aja kok saya baru rasa seperti ini, ngerasain sesuatu seperti ini gitu loh. New flavor, it just being different, it's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. And I haven't been exposed to them, and I've not cooked with them before, and I love to cook. So to me, I'm waiting for him to start up his classes again so that I can learn what he's doing, because it's absolutely great. Yes, yeah, absolutely great. Tantangan yang satu hal, itu satu lagi, uncommon. Barang baru. Iya, barang baru bagi mereka. Jadi kayaknya mereka beli nggak ya. Tapi kalau kita ngejelasin dan mereka rasa, pasti mereka beli. Oh, it was really good flavor. The one I tried was the spicy, lemony flavor, and I love that, the lemon flavor to it. I think it's a little subtle, but things I tasted, it was a little bit more citrusy, a little brighter, I think. Kita itu di Sumbawa benar-benar seafood ya, oriented. Dan ini yang ruku-rukunya itu. Oke, terakhir TKI berampang goreng.
Selain online, produk 70,000 Flavors of Indonesia juga bisa didapat di toko-toko bahan makanan organik atau specialty di kota sekitar, seperti Miami maupun Naples, Florida. Nah, kita istirahat lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena dari kota New York, Randy Wicaksana akan segera kembali dengan beberapa liputan menarik lainnya, hanya di VOA Global Report. Welcome back to New York, pemirsa. Umat Islam di penjuru Amerika Serikat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan di masjid-masjid komunitas mereka. Tapi ini berbeda dengan para komunitas muslim di LA pasca kebakaran hutan dahsyat di sekitar Los Angeles, California pada awal Januari lalu. Kita simak. Ramadan tahun ini menjadi yang pertama bagi komunitas muslim di Altadena, California, tanpa dipusatkannya kegiatan di masjid mereka, Masjid Al-Taqwa. Masjid ini terbakar habis akibat kebakaran yang melanda Altadena dan wilayah sekitar Los Angeles lainnya pada awal Januari. Menjelang Ramadan, jemaah Masjid Al-Taqwa berkumpul dan beribadah di ruang serbaguna Sekolah Islam New Horizon di Pasadena, kota yang tak jauh dari Altadena. Farzana adalah salah satu jemaah yang rumahnya terbakar habis saat karhutla. I just grabbed some essentials of the kids for the night, and I'm wearing my home clothes, and he's wearing his home clothes, and we're like, well, we're just gonna go to his parents. We'll spend the night watching the news anyways. We don't need anything. We'll be back in the morning, you know. And we turn, and that's when we realize that our house is gone, because our neighbor's house is gone, our house is gone. I go completely ballistic. Like I'm just, those moments were just like, I was, obviously he's very hysteric. Meski tak lagi memiliki masjid fisik, Farzana tetap bersyukur. I absolutely love our communal sense, the support, the spiritual support, the emotional support, the mental support. Masjid Al-Taqwa sendiri sebelumnya telah berdiri lebih dari 40 tahun dan melayani umat Islam di kawasan Altadena dan Pasadena. Penggalangan dana untuk pembangunan kembali masjid diluncurkan di situs urun dana Muslim Launch Good. Dan memasuki Ramadan, target penggalangan $1 juta telah hampir tercapai. Sementara itu, Masjid At-Thohir adalah masjid milik komunitas Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Sejumlah jemaah rumahnya juga terdampak karhutla. Ya, betul. Ada beberapa. Ada 2 yang Muslim WNI dan juga ada 1 yang Muslim tapi non-WNI. Kebetulan teman saya, teman dekatnya. Yang apa itu? Aslinya orang Itali, tapi Itali American, mualaf. Kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid At-Thohir berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi masjid ini juga menggalang dana tak hanya bagi jemaah yang terdampak, tapi juga warga lokal secara umum. Alhamdulillah dari Masjid At-Thohir kami ada penggalangan dana, kontribusi dari masyarakat lewat grup WA. Pengurus dan jemaah Masjid At-Thohir juga aktif terlibat penggalangan bantuan pasca karhutla yang dikoordinasikan lewat organisasi amal Islamic Relief dan ditujukan tak hanya bagi komunitas muslim tapi juga warga Altadena dan wilayah lainnya di Los Angeles County yang terdampak. Dari Los Angeles, California, Aryatno Budianto, Dania Iman, Irfan Ihsan, dan tim VOA. Gaya hidup hijau dijalankan umat muslim diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Ini sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan juga menjaga bumi. Bentuknya macam-macam, mulai dari berhemat air ketika berwudu hingga tukaran hijab. Kita simak selengkapnya liputan teman-teman VOA berikut ini.
Karena tidak terasa ya setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya. Karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antar agama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal lain yang lain? 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Dari Rockville, Maryland dan Los Angeles, California, tim VOA. And that's it, VOA Global Report for this week. Kita jumpa lagi masih di edisi Ramadan. Pekan depan, tetap cek di YouTube VOA Indonesia. Saya Reddy Oksana pamit. Sampai jumpa.